Selamat datang dan terima kasih meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Saiful Aziz, kelas 5 eksekutif Fakultas Ilmu Hukum. Pada kesempatan yang baik ini, kami akan mempresentasikan hukum kependudukan. Dalam pembahasan ini, kami akan membahas beberapa poin dari hukum kependudukan. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia, perkembangan penduduk Indonesia, persebaran penduduk Indonesia, kepadatan penduduk Indonesia, laju pertumbuhan penduduk Indonesia, komposisi penduduk, dan kualitas penduduk. Semoga lewat presentasi yang kami sampaikan ini dapat memberkahi pengalaman kita semua. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Baik, langsung saja ke pokok pembahasan yang pertama tentang keadaan penduduk Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia saat ini memiliki sekitar 283 juta jiwa di tahun 2024, menjadikan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sekitar 56% dari total penduduk Indonesia tinggal di wilayah urban, yang menunjukkan adanya pergeseran dari pemukiman dari desa ke kota. Dalam periode 2016 sampai 2024, jumlah penduduk Indonesia terus mengalami pertumbuhan dari 261,1 jiwa 1 juta jiwa pada tahun 2016. Selanjutnya, perkembangan penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2010, jumlah penduduk Indonesia tercatat sebanyak 237,6 juta jiwa. Dan pada zaman pemerintahan Hindia Belanda, jumlah penduduk Indonesia pada sensus 1930 tercatat sekitar 60,7 juta jiwa. Ini menunjukkan perkembangan jumlah penduduk Indonesia yang sangat pesat selama lebih dari 90 tahun. Untuk mengumpulkan data tentang jumlah penduduk, pemerintah Indonesia melakukan sensus de facto, atau dengan kata lain, mencatat semua penduduk yang ada pada waktu sensus, dan sensus de jure, atau dengan kata lain, mencatat penduduk yang benar-benar tinggal di wilayah tersebut. Selain itu, terdapat juga survei penduduk dan registrasi untuk pemantau kondisi kependudukan secara lebih terperinci. Selanjutnya, persebaran penduduk Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan terdiri atas 17,504 pulau dengan lebih dari setengah, sekitar 9,634 belum memiliki nama. Penduduk Indonesia tersebar di 38 provinsi, tetapi terdapat ketidakseimbangan yang signifikan dalam persebaran penduduk. Dengan lebih dari 5% penduduk yang tinggal di Pulau Jawa. Persebaran yang tidak merata ini menimbulkan berbagai tantangan seperti kesulitan dalam pemerataan pembangunan dan penyediaan fasilitas di luar pulau besar. Pokok pembahasan yang selanjutnya, kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk Indonesia sangat tinggi, terutama di Pulau Jawa. Kepadatan ini dihitung berdasarkan jumlah penduduk per kilometer persegi, jiwa per kilometer. Hal ini memicu tantangan terbesar dalam pengelolaan sumber daya alam yang membangun infrastruktur. Kepadatan yang tinggi di daerah urban menyebabkan tekanan terhadap lingkungan, kebutuhan ruang terbuka, dan daya dukung lingkungan yang semakin berkurang. Selanjutnya, laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia masih cukup tinggi meskipun telah ada upaya pengendalian melalui program keluarga berencana atau KB. Pemerintah memulai
memperkenalkan program ini pada tahun 1967 dengan secara resmi diperluas pada Orde Baru pada tahun 1970. Program KB berlanjut untuk menekankan angka kelahiran dan mengatur jumlah serta jarak kelahiran anak untuk menciptakan keluarga yang lebih sejahtera. Selanjutnya, komposisi penduduk. Komposisi penduduk Indonesia terbagi berdasarkan usia sejenis, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, dan tempat tinggal. Data ini penting untuk merencanakan kebijakan pembangunan seperti wajib belajar dan memerlukan data tentang jumlah anak usia sekolah, serta kebijakan ekonomi yang diperhitungkan proporsi usia produktif dan non-produktif. Salah satu indikator penting dalam komposisi penduduk adalah angka ketergantungan atau dependency ratio yang menunjukkan beban penduduk usia produktif dalam mendukung kebutuhan penduduk usia non-produktif di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Selanjutnya, kualitas penduduk. Kualitas penduduk Indonesia dibentuk oleh faktor seperti tingkat pendidikan, kesehatan, dan kepadatan tingkat pendapatan per kapita sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan penduduk. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka semakin sejahtera suatu negara. Namun rendahnya pendapatan di banyak daerah mempengaruhi kualitas pendidikan dan kesehatan yang pada gilirannya berdampak pada kualitas sumber daya manusia Indonesia secara keseluruhan. Pertama, masalah demografis. Jumlah penduduk yang besar, yakni dengan lebih dari 280 juta jiwa, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menyediakan sumber daya alam, lapangan pekerjaan, dan fasilitas sosial yang cukup. Selanjutnya, tinggi laju pertumbuhan penduduk. Meskipun ada upaya mengendalikan laju kelahiran, masih banyak tantangan dalam mengurangi angka kelahiran dan memastikan kualitas hidup yang lebih baik. Selanjutnya, persebaran penduduk yang tidak merata, yakni konsentrasi penduduk di Pulau Jawa menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan antara wilayah, mengarah pada migrasi besar-besaran ke kota besar dan menyebabkan masalah kemiskinan serta kemacetan di daerah urban. Selanjutnya, masalah non-demografis. Tingkat pendidikan yang rendah, yakni akses terhadap pendidikan yang berkualitas belum merata, terutama di daerah-daerah terpencil. Selain itu, meskipun angka partisipasi pendidikan meningkat, masih banyak lulusan pendidikan tinggi yang kesulitan mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, kemiskinan yang tinggi. Indonesia memiliki lebih dari 30 juta penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan. Meskipun negara ini kaya akan sumber daya alam, kesenjangan sosial yang besar memperburuk kondisi ini. Pokok pembahasan yang berikutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa kebijakan untuk mengatasi masalah kependudukan. Contohnya dalam bentuk program keluarga berencana atau KB. Program ini bertujuan mengendalikan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup keluarga yang dengan membatasi jumlah anak. Selanjutnya, program transmigrasi. Ini bertujuan untuk mengurangi ketimpangan jumlah penduduk antar pulau dengan memindahkan penduduk dari Pulau Jawa ke pulau lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, administrasi kependudukan. Untuk mendukung kebijakan kependudukan, pemerintah menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan atau SIAK. Sistem ini berfungsi
untuk menyediakan data kependudukan yang akurat dan mutakhir yang digunakan untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Si AK juga memastikan setiap peristiwa kependudukan tercatat dengan baik sehingga status hukum setiap penduduk dapat diidentifikasi dengan jelas. Selanjutnya, dari pembahasan di atas kita dapat menyimpulkan bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 284,3 juta jiwa di tahun 2024 termasuk negara dengan populasi terbesar keempat di dunia setelah China, India, Amerika, dengan pertumbuhan penduduk yang sangat pesat yang tercatat mencapai lebih dari 237 juta jiwa pada sensus tahun 2010, telah menimbulkan dampak yang sangat besar dalam hal kesejahteraan, pemerataan pembangunan, dan pengelolaan sumber daya alam. Sebagian besar penduduk terkonsentrasi di Pulau Jawa yang menyebabkan pertama ketidakseimbangan regional. Selanjutnya, pendapatan penduduk yang tinggi terutama di daerah urban menciptakan tekanan pada infrastruktur dan lingkungan. Meskipun Indonesia mengalami periode bonus demografi di mulai tahun 2010 sampai tahun 2035, di mana proporsi penduduk usia produksi cukup besar. Potensinya ini hanya dapat dimanfaatkan jika pendidikan, lapangan kerja, dan kualitas hidup dapat dibatasi. Baik, demikian hanya ini yang dapat kami sampaikan lewat presentasi. Presentasi ini sungguh jauh dari kata sempurna, semoga dapat dimaklumi dan dapat dikritisi sebagaimana mestinya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.